Lord fills me up. Fills me up until I overflow. From a thimble to a cup. From a river to the deep blue sea. Holy Spirit lives in me. Ku punya sahabat, Yesus namanya. Dia sahabat terbaik yang mengasihi aku. Aku punya sahabat, Yesus namanya. Dia menemaniku di setiap waktu. Di saat senang, di saat sedih, Dia selalu di sisiku. Dia mendengar seluruh doaku. Aku sayang Yesusku. Halo adik-adik, apa kabar? Pastinya luar biasa. Ya, hari ini El juga semangat. Coba semangatnya gimana? Semangat! Semangat! Kega Warrior, let's go! Anak Indonesia, ceria, sehat, kuat. Hahaha. Iya, tadi El nyanyi ya. Aku punya sahabat. Nah, sahabatnya El siapa coba? Tuhan Yesus. Oh, Tuhan Yesus. Hebat ya. Nah, benar adik-adik, Tuhan Yesus adalah sahabatnya kita semua. Saat kita sedih, saat kita susah, bahkan saat kita senang, Tuhan Yesus selalu ada buat kita. Nah, hari ini kakak mau cerita ada satu pribadi yang Tuhan kirimkan untuk menolong atau sebagai penolong buat kita semua. Nah, adik-adik, penasaran nggak siapa dia? Yang penasaran, duduk yang manis, lipat tangannya, kita akan berdoa dulu. Yesus yang baik, terima kasih buat pagi ini Tuhan. Kami mau Tuhan ibadah online Kega. Berkati ibadah kami dari awal, tengah hingga akhir Tuhan. Beri kami hati yang lemah lembut, telinga yang dengar-dengaran Tuhan. Kami bisa duduk manis Tuhan, mengikuti ibadah ini, memuji nama-Mu, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik bersama dengan Kak Belman, Kesia, dan Kathleen, kita menyanyikan pujian Betapa Hatiku Berterima Kasih. Teman-teman, mari kita menyanyikan pujian ini dengan segenap hati. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Mari katakan, hanya ini Tuhan. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku,
Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Dengan segenap hatimu katakan, hanya ini Tuhan, Hanya ini Tuhan, permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah Tuhan, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Amin. Agatha, Ya, boleh minta tolong Mama pelin lantai ini dong? ya. Oke, Mama. Mama, aku bantuin ini ya. Oke, makasih ya Agatha. Aduh, kaki Mama sakit banget nih, berdarah. Mama, aku awat. Obatin. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Semoga semuanya sehat selalu ya. Ketemu lagi dengan Katika hari ini. Nah, adik-adik, tadi udah lihat ya gimana Agatha itu selalu menolong mamanya, yaitu Katika. Katika bersyukur punya Agatha yang selalu siap membantu. Bahkan ketika Katika merasa capek, kesusahan, dia bisa bantuin Katika. Nah, di sini siapa adik-adik yang suka bantuin mama papanya? Ya, pinter deh semuanya sudah bisa membantu mama papa ya. Nah, hari ini adik-adik tahu nggak? Kita punya satu lagi loh penolong yang setia yang selalu ada di dalam kehidupan kita. Siapa yo? Ada yang tahu? Ya betul, yaitu Roh Kudus. Ketika Tuhan bangkit pada hari yang ketiga, kemudian Tuhan juga berjanji sebelum dia pergi ke surga kembali, dia berjanji kepada murid-muridnya akan mengirim seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Setiap kita orang percaya, adik-adik yang percaya Tuhan Yesus, kakak, juga adik-adik di rumah sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Roh Kudus ada di dalam hidup kita, di dalam hati kita. Dia yang menolong kita, menemani kita pada saat sedih, senang, atau adik-adik merasa takut, lagi merasa khawatir. Nah, Roh Kudus akan selalu menghibur kita. Gimana sih Roh Kudus itu ya? Kalau di dalam kehidupan Katika, ketika Katika lagi sedih, Roh Kudus selalu menghibur di dalam hati, selalu mengingatkan firman Tuhan, bahwa Tuhan itu baik. Kemudian Roh Kudus juga yang menguatkan. Jadi ketika Katika sedang mengalami masalah atau Katika sedang sakit, ada sukacita yang Roh Kudus berikan. Juga sama kepada adik-adik semua. Ketika adik-adik lagi sedih, adik-adik bisa berdoa,
minta Roh Kudus untuk menghibur, Roh Kudus untuk menyembuhkan aku. Nah, di situ Roh Kudus akan berperan dalam kehidupan adik-adik. Nah, ada satu lagi nih, kesaksian sejak dulu ketika sudah percaya Tuhan Yesus, Roh Kudus kan tinggal dalam hati Katika. Yang paling Katika rasain ketika berbuat salah. Misalnya dulu Katika salah sama mama. Roh Kudus menjadi alarm loh di hati kita. Misalnya kita habis bentak-bentak mama. Lalu di dalam hati kita Roh Kudus ingetin, ayo minta maaf sama mama. Membentak orang tua itu salah. Akhirnya Katika mau menjadi anak yang taat. Katika datang kepada mama dan minta maaf. Nah, itulah salah satu juga peran atau tugas Roh Kudus di dalam kehidupan kita, adik-adik, di dalam kehidupan kamu. Nah, itu yang akan menolong kita untuk mengerti firman Tuhan, menjadi serupa Kristus. Kakak percaya adik-adik di rumah akan selalu dipimpin hidupnya oleh Roh Kudus. Tetap semangat ya adik-adik. Jangan lupa terus berdoa, membaca firman, menghafal ayat hafalan, supaya Roh Kudusnya aktif di dalam hidup kita. Sampai jumpa minggu depan. Bye, Tuhan berkati. Adik-adik, Roh Kudus dalam adik-adik dan terus menolong kita. Jadi adik-adik harus tetap semangat. Mari kita memuji Tuhan. Ya. Matius 16 ayat 16b. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Sekali lagi, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Oke. Oh, itu ya adik-adik, Roh Kudus. Pribadi yang dikirim Tuhan untuk menolong anak-anak Tuhan, yaitu Roh Kudus. Kami juga merasakan adik-adik bagaimana Roh Kudus memimpin hidup kami. Saat kami susah, sedih, takut, bahkan khawatir atau apapun, kami diingatkan sama Tuhan. Ada Roh penolong, yaitu Roh Kudus. Yuk adik-adik kita berdoa supaya Roh Kudus memenuhi hati kita, Roh Kudus menolong hidup kita. Tuhan Yesus, terima kasih buat Roh-Mu Tuhan. Roh Kudus yang telah Engkau kirim buat kami untuk menolong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Penuhi hati kami dengan Roh-Mu Tuhan, dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Sehingga saat kami sedih, saat kami khawatir, saat kami susah, saat kami kesulitan, bahkan dalam kondisi apapun Tuhan, kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu yang menolong kami, yang selalu mengingatkan kami bahwa ada Roh-Mu Tuhan di dalam diri kami yang menolong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk Roh Kudus-Mu Tuhan. Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, Engkau yang selalu menyertai, melindungi kami, bahkan menutup ungkus kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus Tuhan setiap kami dimana kami berada Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah hari ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Minggu depan adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.